kami dari kelompok 9 yang bertema distribusi normal. Kelompok ini terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama yaitu Zanuar Beta Wijayanti, nomor 2 Muhammad Tani Mabdillah, nomor 3 Indah Nusofa, dan Isma Murata Aini. Langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Di distribusi penyebaran probabilitas peluang menjadi penyebaran peluang menggunakan pendekatan peluang. Dalam kurva normal, distribusi sebaran data dianggap merata, yang mana dianggap merata jika nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Yang sering muncul itu dianggap distribusi normal. Jika bentuk kurva normal seperti pada gambar tersebut, namanya dapat disebut kurva normal, kurva Gauss yang dianggap dari nama matematikawan, dan kurva lonceng yang berbentuk seperti lonceng. Garis di tengah kurva terdapat data rata-rata nilai median dan modus. Yang kedua, sifat kurva normal. Yang pertama, sifat kurva yaitu selalu berada di sumbu X, yang garis horizontal disebut sumbu X. Yang kedua yaitu berbentuk simetris. Rata-rata, median, dan bonus, maksud dari simetris kanan dan kiri sama rata. Yang ketiga yaitu asimptot sumbu dasar. Asimptot jika diperpanjang terus-menerus, jika terus-menerus tidak pernah menyentuh sumbu X kanan maupun kiri. Yang keempat yaitu luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanan 0,5 ya sebelah kiri 0,5. Selanjutnya yaitu berapakah peluang X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Kita di distribusi binomal, peluang yang kita cari itu berupa distrik jadi yang bisa dicacah. Misalnya ketika kita ada interval 1 sampai dengan 3, berarti yang dijumlah adalah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3. Nah, bagaimana jika variabel acaknya itu kontinu? Variabel kontinu sendiri merupakan daerah yang merupakan bilangan real yang tidak bisa dicacah. Jika seperti itu, maka kita menggunakan integral untuk mencari nilainya. Misalnya, X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, jadi bisa didapatkan dengan integral A sampai B fx dx. Untuk rumus distribusi normal, yaitu fx sama dengan integral A sampai dengan B 1 per to akar 2 pi Euler berpangkat min 1 per 2 X kurang mu per to kuadrat. Karena rumus ini terlalu sulit, maka kita harus mengubah dulu yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi to menjadi distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Untuk caranya yaitu dengan mengubah variabel acak atau X menjadi Z dengan transformasi sebagai berikut, yaitu rumusnya Z sama dengan X dikurangi mu per to dengan Z, yaitu variabel normal standar, X nilai variabel acak, mu rata-rata variabel acak, dan to standar deviasi variabel acak. Standar deviasi itu sendiri merupakan angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok yang tersebar dari nilai rata-rata. Nah, jika sudah transformasi menggunakan rumus di samping, maka didapatkan distribusi normal standar dengan rumus yang baru, yaitu fx sama dengan
integral A sampai B 1/to akar 2pi Euler berpangkat min 1/2 Z kuadrat. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui nilai ujian sekolah matematika peminatan siswa kelas 12 MIPA diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya 65 dengan standar deviasi nilai 15. Asumsi data berdistribusi normal. Hitunglah standar skor Z dari nilai siswa yang bernilai A70. Untuk penyelesaiannya yaitu ilustrasinya seperti nilai X ke Z. Kan ini nilai rata-rata awalnya 65, jika ditransformasi ke Z maka nilainya akan menjadi 0. Nah, bagaimana jika nilainya X itu adalah 70? Kita harus menggunakan rumus transformasi yang tadi, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu per to. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu Z sama dengan X-nya yaitu 70 dikurangi mu sama dengan 65 per to-nya 15. Hasilnya yaitu 70 dikurangi 65 sama dengan 5/15. Untuk sederhananya yaitu Z sama dengan 1/3. Jika dibentuk desimal maka hasilnya yaitu 0,33. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana caranya untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, ada dua cara untuk menghitung peluang. Yang pertama itu dengan integral atau luas di bawah kurva. Caranya itu dengan menggunakan distribusi normal standar atau DNS yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang kedua dengan tabel distribusi Z. Nilai-nilai integral ini sudah ditempatkan pada suatu tabel, yaitu tabel distribusi Z. Jadi, kita akan menggunakan tabel ini untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, bagaimana sih maksudnya dari nilai peluang Z lebih dari Z1 kurang dari Z2? Maksudnya luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Jadi, luas daerah di bawah itu merupakan nilai peluang. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ini bisa dilihat kurvanya seperti ini. Untuk nilai peluang Z lebih dari min 1,33 kurang dari 0,53. Nah, yang pertama-tama kita bisa mencari titiknya terlebih dahulu untuk min 1,33 di sini dan yang 0,53 ada di sini. Kemudian dari kedua sisi ini ditarik sebuah garis, kemudian diarsir. Nah, arsiran inilah yang menjadi nilai peluang. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu nilai peluang dari Z kurang dari min 1,44. Karena di sini bentuknya adalah kurang, jadi untuk mengarsirnya itu berarti ke sebelah kiri. Min 1, mulai dari min 1,44. Nah, di sini. Terus untuk contoh yang ketiga, nilai peluang dari 0 sampai 1,5. 0 sampai 1,5 kemudian ditarik sebuah garis dan diarsir. Nah, dari sini insya Allah sudah paham ya. Berapa nilai peluang dari 0 sampai 1,6. Nah, ini untuk gambaran kurvanya 0 sampai 1,26. Dan ini merupakan tabel dari distribusi Z dari 0 sampai Z. Jadi, dia menghitung daerah 0 sampai Z. Dari 0 sampai Z. Ini nilai maksimumnya adalah 0,5 ya. Karena luas di bawah kurva itu maksimal 1. Dan untuk daerah distribusi Z itu 0 sampai Z. Jadi 0 sampai 25. Kan kurva normal itu kan simetris. Kalau dibagi 2, jadi yang kanan 0,5, yang kiri 0,5. Nah, untuk nilai peluang dari 0 sampai 1,26 bisa dilihat Z itu harus A, B, dan C. Ketika menemui soal
3 angka di belakang koma itu bisa dibulatkan dulu menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, untuk nilainya ini 1,26, maka di Z di sebelah kiri kita cari 1,2. Kemudian di sini 6, cari angka 6 di bagian atas. Nah, pertemukan dan hasilnya adalah 3962. Berarti langsung saja hasilnya dari nilai peluang 0 sampai 1,26 itu adalah 0,3962. Nah, untuk yang selanjutnya kita menentukan nilai peluang dari Z lebih dari min 1,21 kurang dari 1,26. Nah, ingat tabel distribusi itu hanya dari 0 sampai Z. Dan di sini kita bisa lihat ada minusnya berada di sebelah kiri dari 0. Berarti kita harus ubah terlebih dahulu. Dan bisa dilihat ini adalah grafik. Grafiknya berarti dari hasil ini berarti kita mencari nilainya dari grafik ini. Nah, untuk itu karena luas daerah distribusi Z itu 0 sampai Z, berarti kita harus pecah dulu menjadi nilai peluang min 1,21 sampai 0 ditambah nilai peluang 0 sampai 1,26. Nilai peluang 1,26 ini sudah kita bisa dapatkan melalui tabel distribusi Z. Bagaimana dengan nilai peluang dari min 1,21 sampai 0 ini belum bisa kita dapatkan melalui tabel distribusi Z. Nah, luas daerah ini sebenarnya sama saja ketika kita menghitung dari 0 sampai 121. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi nilai peluang 0 sampai 1,21 ditambah nilai peluang 0 sampai 1,26. Nah, dari sini sudah bisa didapatkan melalui tabel distribusi Z. Nah, yang pertama, nilai peluang 1,21 itu bisa dicari menggunakan distribusi Z. Yang pertama dari Z-nya dulu, yang dari yang kiri. Berarti yang kita cari itu yang 1,2-nya dulu. Ini, dan nilai atau angka yang akhir dari 1,21 itu kan 1. Berarti kita cari angka 1 di bagian atas. Ini. Nah, kita hubungkan dan didapat 0,3869. Kemudian untuk yang nilai peluang kedua itu kan 1,26. Nah, untuk 1,2-nya dicari dari sebelah kiri. Kemudian untuk angka 6-nya didapat 0,3962. Nah, dari sini sudah bisa langsung dijumlahkan dan diperoleh 0,7831. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai peluang Z kurang dari min 0,84. Nah, bisa dilihat pada kurva berikut ini. Karena di sini tandanya adalah kurang, maka untuk mengarsirnya mulai dari titik 0, min 0,84 itu ke kiri karena tandanya kurang itu tadi. Nah, perlu diingat bahwa luas daerah itu hanya dari 0 sampai Z, maka ini harus dirubah dulu ke bentuk positif yang semula nilai peluangnya adalah min 0,8 dirubah menjadi 0,84. Dan juga grafiknya yang awalnya berada di sebelah kiri itu juga akan sama dengan jika berada di sebelah kanan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah 0,84 titiknya berada di sini, sedangkan luas daerah dari 0 sampai Z. Berarti kan untuk nilai 0 ke titik 0 sampai 84 itu belum diketahui. Nah, perlu diingat untuk grafik
distribusi normal, itu kan dari 0 ke kanan itu maksimal 0,5. Nah, berarti kita mencari titik 0 ke 0,84 terlebih dahulu. Jika nilai itu bisa didapatkan, baru kita menghitung 0,5-nya itu dikurangi. Dan otomatis itu kan akan ketemu hasilnya. Nah, ini untuk luas daerah Z lebih dari 0,84 akan sama dengan 0,5 dikurangi luas daerah 0 sampai 0,84. Nah, kita cari dulu untuk titik 0 sampai 0,84 menggunakan tabel distribusi Z. Nah, di sini kan 0,8, jadi kita cari dari sebelah kiri 0,8, kemudian 4-nya dari yang atas. Nah, ketemulah titik 0 sampai 0,8, yaitu 0,2995. Nah, dari sini bisa langsung dikurangi, yaitu 0,5 dikurangi dengan yang ini, ketemu ini, dikurangi hasilnya diperoleh 0,2005. Nah, itu saja. Intinya itu untuk mencari peluang di bawah kurva normal menggunakan distribusi Z, itu kalian harus merubahnya ke 0 sampai Z terlebih dahulu. Bagaimanapun bentuk soalnya, dirubah dulu demikian rupa menjadi 0 sampai Z dulu, agar bisa menggunakan tabel distribusi Z untuk mencari nilai peluangnya. Selanjutnya, saya di sini Indah Ainusova akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu tentang uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke aplikasi SPSS, mari kita pahami dulu konsep dasar dari uji normalitas. Nah, konsep dasar uji normalitas menggunakan SPSS yang pertama adalah uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Kemudian yang kedua, uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independent sample t-test, uji ANOVA, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Yang pertama, jika jumlah sampel lebih kecil daripada 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan, apabila jumlah sampel lebih besar daripada 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kita masuk ke pedoman pengambilan keputusan. Ada dua. Yang pertama, jika nilai sig atau signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitiannya berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai sig atau signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitiannya tidak berdistribusi normal. Di sini ada contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin menguji data 2 merek permen apakah berdistribusi normal atau tidak, dengan datanya sebagai berikut. Di sini ada 20 sampel. Ada permen jenis permen A dan jenis permen B. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Kita masukkan sampel datanya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke variable view, kemudian kita klik di name nomor 1, yaitu permen underscore A. Mengapa kita menggunakan underscore? Karena dalam SPSS itu tidak boleh ada spasinya. Jadi untuk memberikan spasi kita pakai underscore. Kemudian jenis permen yang kedua yaitu permen underscore B. Jika sudah, pada kolom measure
kita pilih skala karena di sini kita akan mengolah data berupa angka. Selanjutnya kita salin datanya. Kita salin sampel datanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Jenis permen A dan B kita copy, kemudian masuk ke data view, kita paste di nomor 1. Nah, di sini ada 20 sampel data. Selanjutnya, langkah-langkah untuk uji normalitas. Pada analis deskriptif statistik, kita klik ekspor. Kemudian, untuk jenis permennya, kita blok, kemudian dipindahkan di dependent list, kemudian klik plots, kemudian di situ kita tentang yang normality plots with test. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul tabel-tabel sebagai berikut ini. Yang kita gunakan di sini adalah tabel test of normality. Nah, di situ ada 2 tabel, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovic. Karena sampel data kita kurang dari 50, maka seperti di konsep dasarnya tadi, kita menggunakan yang Shapirovic. Selanjutnya di sini pada permen A diketahui signifikansinya adalah 0,060. Maka kita ketahui bersama bahwa 0,060 lebih besar daripada 0,05. Maka data distribusi dari permen A adalah normal. Jadi, variabel permen A berdistribusi normal. Selanjutnya ke variabel permen B. Di situ diketahui nilai signifikansi dari permen B adalah 0,681, yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka data distribusinya adalah normal. Jadi variabel permen B juga berdistribusi normal. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian distribusi normal, membaca luas daerah di bawah kurva normal, dan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Nadia Rusmalitasari atas bimbingannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.